Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 14 akan menyampaikan materi tentang persoalan warisan, hibah, dan wasiat. Saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Frandi Andika Widyarmoko, NIM 2018-004. Yang kedua, Andrianto Prayogi, NIM 2018-005. Next. Warisan, segala sesuatu yang diberikan oleh ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Next. Ketentuan pembagian warisan yang adil dalam hukum Islam. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam sudah dibagi ke dalam golongan-golongan yang berhak, yaitu 1/2 harta warisan yang berhak menerima, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki, saudara kandung dari orang tua yang sama, saudara kandung dari ayah, dan suami tanpa anak. Yang kedua, 1/4 harta warisan yang berhak menerima, yaitu suami dengan anak atau cucu, dan istri tanpa anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, 1/8 harta warisan yang berhak menerima, yaitu istri dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang keempat, 1/3 harta warisan yang berhak menerima, yaitu ibu tanpa anak dan saudara perempuan satu ibu, 2 orang atau lebih. Yang kelima, 2/3 harta warisan yang berhak menerima, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan dari orang tua yang sama, dan saudara kandung perempuan dari ayah yang sama. Yang keenam, 1/6 harta warisan yang berhak menerima, yaitu ibu dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek, saudara kandung perempuan satu ayah, saudara kandung perempuan dari orang tua yang sama, ayah bersama anak, cucu dari anak laki-laki, dan kakek. Next. Contoh perhitungan warisan. Ada sebuah keluarga memiliki ayah, ibu, nenek, dan seorang laki-laki. Kemudian sang ayah meninggal dunia. Bagaimana perhitungan ahli warisnya? Ahli waris yaitu istri, ibu, anak laki-laki. Bagiannya istri 1/8, ibu 1/6, dan anak sisa. Harta yang ditinggalkan sebagai contoh berupa uang senilai 120 juta, kemudian dibagi 24 menjadi masing-masing senilai 5 juta. Jadi simulasi pembagian adalah sebagai berikut. Istri mendapatkan 3 kali 5 juta sama dengan 15 juta. Ibu mendapatkan 4 kali 5 juta sama dengan 20 juta. Anak laki-laki mendapatkan 17 kali 5 juta sama dengan 85 juta. Total harta yang dibagikan sebesar 120 juta atau habis terbagi. Next. Hibah. Hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaannya pembagian dilakukan pada waktu penghibah masih juga hidup. Next. Syarat-syarat hibah. 1. Sesuatu yang dihibahkan ialah boleh diperjualbelikan. Kedua, yang menghibahkan sudah balik berakal tidak terlarang mempergunakan hartanya
dan yang dihibahkan miliknya sendiri. Yang ketiga, orang yang menerima hibah dengan syarat berhak memiliki sesuatu yang dihibahkan. Tidak sah hibah kepada bayi yang dalam kandungannya karena ia tidak dapat dimiliki. 4. Syarat ucapan sihat atau ijab qabul dalam hal jual beli. Next. Rukun hibah. 1. Adanya pemberi hibah atau al-wahib, yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak kena terpaksa atau aturan dalam hukum Islam pasal 210 ayat 1. Kedua, adanya penerima hibah atau al-mahullahu, yaitu setiap orang baik perorangan atau badan hukum. Ketiga, terjadi ijab kabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. 4. Adanya barang yang dihibahkan yang terjadi dari segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil suatu barang. Next. Dasar hukum wasiat. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum wasiat. Di mana dasar hukum wasiat ini ada 3 komponen. Yang pertama wajib, terus yang kedua wajib kepada orang tua, dan yang ketiga terkadang wajib. Nah, untuk yang pertama, yaitu wajib, adalah memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan hartanya, baik harta itu banyak maupun sedikit. Mereka berdalih dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180 melalui pendapat Az-Zuhri dan Abu Miljan. Nah, yang untuk komponen kedua itu adalah wajib kepada orang tua dan kerabat. Nah, dari sini kita dapat memandang bahwa wasiat kepada orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mati wajib hukumnya. Ini menurut pendapat dari mazhab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Az-Zuhri. Dan yang ketiga, komponennya adalah terkadang wajib. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan terkadang jais. Itu diperbolehkan. Ini menurut pendapatnya Imam yang 4 dan aliran Zaidiyah. Nah, selanjutnya adalah rukun wasiat. Nah, rukun wasiat ini ada 4, yaitu yang pertama adalah ijab dengan ucapan, yang kedua ijab dengan syarat dan tulisan, dan yang ketiga wasiat untuk umum, dan yang keempat wasiat untuk orang tertentu. Nah, maksudnya dari yang ijab dengan ucapan ini adalah dengan segala lafaz kita menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah dia matai atau tanpa adanya imbalan. Nah, untuk yang kedua, ijab dengan isyarat dan tulisan maksudnya adalah selain terjadi dengan melalui pernyataan, wasiat itu bisa terjadi pula dengan isyarat yang dapat dipahami bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, atau juga sah jika akad wasiat itu melalui tulisan. Dan untuk yang ketiga, wasiat untuk umum ini adalah apabila si penerima wasiat tidak tertentu. Maksudnya seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit. Maka ia tidak memerlukan qabul, cukup dengan ijab saja. Sebab dalam keadaan yang demikian, wasiat itu menjadi sodako. Dan untuk wasiat yang keempat, penjelasannya, di dalam wasiat ini, si pemberi punya hak untuk mengubah atau menarik kembali wasiatnya. Penarikan kembali itu disebut dengan rujuk. Itu harusnya dinyatakan dengan ucapan. Misalnya, aku tarik kembali wasiat itu. Boleh juga penarikan kembali itu dengan perbuatan. Misalnya, tindakan si pemberi wasiat menjual objek wisata. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Frandi. Ya, sudah selesai kah, Mas?
Ya, sudah Mas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.